Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi wa dzikri nabiyhi wa dzikri salihin tatanazzalul rahmatul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina wa maulana Muhammad ashrafil bariyat wa ala alihi wa sahbihi al-anjumiz zahirat. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina maulana Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Para habaib, para kiai yang saya hormati, yang saya cintai, khususnya pengasuh Majelis Al-Habsyi, akhi fillah walillah, Al-Habib Ali Al-Habsyi, atalallahu umrah fi khair wa afiyah wa hafidhahu min kullil balwa fid dunya wal ukhra wa nafa'allahu bihil ibad wal bilad. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi hari ini kita masuk tahun baru. Setelah kita meninggalkan tahun yang berlalu, dari bulan Dzulhijjah kita berpindah ke bulan Muharram. Dzulhijjah adalah salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang Allah jadikan hari-hari awalnya sebagai hari-hari yang unggul, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin afdalu indallah wa ahab ilaihi al-amal fihinna min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah, yang paling disenangi oleh Allah untuk manusia beramal soleh di dalamnya, melebihi hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Karena itu dianjurkan kita berpuasa. Tapi ketahuilah bulan Muharram ini, dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram." Paling afdalnya puasa setelah bulan Ramadan yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan Muharram. Sekarang kita di dalamnya. Ini paling afdalnya puasa setelah bulan Ramadan. Kalau di bulan Dzulhijjah, di tanggal 10 ada satu hari yang mulia yang disebut Idun Nahr, hari raya
kurban. Maka di bulan Muharram juga ada di tanggal 10 hari yang mulia yang disebut Yaum Ashura, hari Ashura. Ketika Nabi ditanya tentang keutamaan puasa di hari Ashura, maka Nabi SAW menjawab, yukaffiru dzunubas sanah. Puasa hari Ashura itu mengampuni dosa setahun. Puasa satu hari mengampuni dosa setahun. Allahu Akbar. Ini semuanya adalah satu peluang, satu kesempatan, satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya orang yang pandai tidak akan menyia-nyiakan. Orang yang berakal pasti mengambil kesempatan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ala inna fi ayyami dahrikum nafahat fata'arradu laha la'alla ahadakum an yusibahu minha nafhah la yashqa ba'daha abada." Di hari-hari kamu itu ada banyak Allah memberikan anugerah pemberian yang lebih daripada yang lainnya. Maka jangan disia-siakan. Giatlah untuk meraihnya. Semangatlah untuk mendapatkannya. Karena harapannya jika seorang di antara kamu dapat satu aja nafhah, padahal Allah berikan nafahat, dapat satu aja nafhah, satu anugerah dari Allah, maka dinyatakan la yashqa ba'daha abada, dia tidak akan celaka selama-lamanya, dia akan menjadi manusia yang mujur, beruntung dunia sampai akhiratnya. Jangan disia-siakan bulan mulia ini, apalagi nanti di hari Ashura. Berpuasalah dengan harapan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Sebelum hari Ashura disebut hari Tasu'a. Nabi SAW telah mengumumkan hari itu beliau akan memuasainya jika Allah panjangkan umurnya. Beliau bersabda, "Lau bagitu ilal gabil la asumman tasi'." Kalau seandainya tahun yang akan datang masih aku hidup, tanggal 9 juga aku mau berpuasa. Kalau begitu, bagi yang mampu untuk berpuasa, jika tidak sih bisa setiap hari, jadikan tanggal 9 dan tanggal 10 jangan sampai ditinggalkan itu puasa. Bahkan dalam beberapa riwayat dahulu sebelum bulan Ramadan, hari Ashura merupakan puasa yang wajib dilakukan. Setelah turun bagi umat Muhammad diwajibkan puasa Ramadan, maka puasa Ashura berubah menjadi sunnah hukumnya. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya memberikan anugerah yang besar bagi umat ini. Keluar daripada bulan mulia masuk kepada bulan mulia. Keluar dari bulan yang penuh anugerah masuk kepada bulan anugerah. Ramadan keluar masuk bulan Syawal. Syawal diatur bagaimana amal-amal soleh yang ada di bulan Syawal. Ramadan udah maklum. Setelah itu masuk bulan Dzulqa'dah. Persiapan Dzulqa'dah adalah
salah satu di antara 4 bulan haram. Setelah itu masuk bulan Dzulhijjah, bulan yang dikatakan Yaumul Hajjil Akbar, hari haji akbar. Kemudian masuk bulan Muharram. Begitulah bagaimana Allah mengatur bagi umat Muhammad ini, tidak ada henti-hentinya, dibuka pintu fadlnya, pintu kemurahannya untuk supaya menjadi orang-orang yang benar beruntung mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Karena itu orang yang paling beruntung adalah orang yang selalu meningkatkan takwa dan taatnya kepada Allah. Baik. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita kerjakan ketika kita sudah memasuki tahun baru? Pertama, kita harus evaluasi, kita harus koreksi apa yang sudah kita lakukan pada tahun yang lalu. Kira-kira selama setahun kita hidup ini lebih banyak mana dosa dan pahalanya? Lebih banyak mana lupanya kita kepada Allah dan zikirnya kita kepada Allah? Lebih banyak mana kita membaca Al-Quran dengan memandang HP? Lebih banyak mana mulutnya kita berselawat kepada Nabi atau menghisap rokok? Lebih banyak mana pandangan kita kepada orang soleh atau kepada bintang film yang ada di televisi? Lebih banyak mana nasihat yang kita dengarkan atau berita pembicaraan politik yang kita dengarkan? Koreksi dan koreksi. Yang lebih parah lagi, lebih banyak mana kita memberikan manfaat kepada umat Islam atau merugikan umat Islam? Lebih banyak mana kita menolong umat Islam atau sebaliknya kita telah membuat sengsara umat Islam? Koreksi. Orang yang selalu mengkoreksi nanti hisabnya ringan di hari kiamat. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innama yakhiful hisabu yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Hanya saja yang menjadi ringan hisabnya manusia nanti di hari kiamat kalau memang di atas dunia selalu menghisab dirinya, selalu mengevaluasi dirinya, selalu mengkoreksi dirinya. Begitu yang harus dilakukan oleh setiap manusia ketika menutup tahunnya. At-tujjar, pedagang-pedagang, kalau sudah tutup tahun dia menghitung berapa keuntungannya, berapa kerugiannya, bagaimana perdagangannya. Kita menutup tahun, hitung berapa amalnya, berapa pahalanya. Jangan-jangan tekor kita atau bangkrut kita, lebih banyak dosanya daripada pahalanya. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ahmaku man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Manusia yang pandai, yang cerdas, mandana ay man hasaba, yaitu orang yang selalu menghisab dirinya. Ya Allah, udah tambah tua aku, umurku belum tentu setahun lagi. Kalau aku tidak bertobat sekarang kedahuluan mati, berarti aku tobat banyak dosa, aku mati banyak dosa. Karena itu saya harus bertobat. Kemudian setelah itu bukan hanya berhenti bertobat, wa amila lima ba'dal maut, dia bersemangat meningkatkan amal soleh untuk persiapan setelah matinya. Apa persiapan setelah mati? Menyediakan kafan atau peti mati atau kuburan? La, al-amalus soleh wa amila lima ba'dal maut. Wal ahmak, orang yang bodoh dia lupa dengan itu.
Man atba'a nafsahu hawaha, yaitu menjadikan dirinya pengikut hawa nafsunya. Yang dicari yang penting makan enak, pakaian bagus, kendaraan mewah, pendamping yang cantik, rumah yang megah, hanya menjadikan dirinya pengikut nafsunya. Untuk akhirat, tamanna 'ala Allah al-amani. Wah, kita ini ahli maulid, insya Allah semuanya dapat syafaatnya Nabi, begitu. Tamanna 'ala Allah al-amani, hanya angan-angan. Oh, nanti kita diselamatkan sama Rasulullah, diselamatkan sama Syekh Abdul Qadir Jilani, karena kita sudah begini, insya Allah kita akan selamat. Ini tamanni. Tamanni. Sama dengan orang yang berharap panen tapi nggak mau menanam sawah di sawahnya, nggak mau mencangkul. Sama dengan orang pingin jadi alim tapi nggak mau dia mencari ilmu. Sama dengan orang yang sakit pingin sehat tapi nggak mau berobat. Tamanni. Pingin masuk surga, pingin dapat syafaatnya Nabi tapi maksiat, tapi lupa kepada Allah. Tamanni. Ini orang yang bodoh. Ini bukan orang yang berakal. Karena itu sikap pertama yang harus dilakukan oleh manusia dalam menutup tahunnya, koreksi, hisabun nafas, muhasabatun nafas, menghisab dirinya, bertobat kepada Allah. Karena itu dikatakan setan itu ketika orang menutup tahunnya membaca doa, bertobat kepada Allah, dia menjerit, dia menyatakan tahibna ma'ahu tulas sanah wa afsada a'malana bi sa'atin wahidah. Kita sudah susah payah merayu dia, menyesatkan dia, menjerumuskan dia, berusaha untuk dia maksiat supaya dia tadi itu gagal dalam kehidupan dunia selama setahun, dirusak dengan 1 jam, dirusak dengan 1 majelis doa tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya semuanya Allah. Nggak tahu udah dibaca nggak doanya kemarin? Kalau nggak dibaca, setannya farhan, seneng setannya. Kenapa? Ditutup setahunnya tanpa doa, tanpa tobat kepada Allah. Masya Allah. Ini langkah pertama, saudara. Langkah kedua, program untuk masa depan apa? Kira-kira kurang tubuh. Apa tubuh itu? Apa di sini tubuh juga bahasanya? Kurang puas kita menjadi orang yang lupa kepada Allah. Kurang lama kita ini menjadi orang yang maksiat kepada Allah. Kurang lama. Kurang banyak dosanya kita ini. Kapan kita bersikap arif? Innama ra'su malikal umru fa'murhu bi fi'lil jamili wal makrumati. Allah modal kita, yaitu umurnya kita, untuk kita gunakan modal ini mencari keuntungan yang sangat besar, yaitu surga Allah dan ridha Allah. Karena itu modal ini jalankan dengan benar. Gunakan untuk ibadah, gunakan untuk zikir, gunakan untuk sholawat, gunakan untuk qiyamul lail, gunakan dengan perbuatan-perbuatan yang terpuji dan mulia. Kapan kita dikasih modal nggak kita kerjakan, tetap nggak ada keuntungan, itu namanya orang yang bodoh, dungu. Kapan kita punya modal, dikasih orang modal, kemudian kita hambur-hamburkan sampai tumpes, itu namanya orang yang celaka. Kenapa? Entar lagi kalau ditagih duitnya, dia akan dituntut dan bisa masuk sel dia. Allah berikan kepada umur kita, berikan kepada kita umur nih, ini modal. Kita harus jadi orang yang pinter, gunakan untuk kita ini mendapatkan pahala. Sehingga tidak ada kamu menulis 1 huruf kecuali bisa dapat pahala. Coba yang kamu tulis itu nasihat, yang kamu tulis itu Al-Quran, yang kamu tulis itu hadis Rasulullah, dapat pahala, per huruf dapat pahala.
Coba yang dibaca itu adalah zikir, perlafaz dapat pahala. Coba yang kamu pandang itu adalah wajahnya orang-orang yang soleh, setiap detiknya kamu dapat pahala. Coba kaki kamu itu melangkah ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah, setiap langkah mendapat pahala. Duduknya kamu ada di masjid, di majelis ilmu, dapat pahala. Coba makannya kamu niati taqawi ala taatillah. Wa man nawa bi aklihil quwa li taatillah lahu maqad nawa. Diniati untuk taqawi, untuk supaya buat energi kita untuk taat kepada Allah. Setiap butir nasi yang kita makan kita dapat pahala. Coba setiap kita minum kita niati untuk mensyukuri nikmat Allah. Setiap tetesan air mendapatkan pahala, sehingga semua gerak-gerik kita pahala. Inilah orang yang bisa beruntung dalam umurnya. Kata Nabi SAW, man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabih. Siapa orang hidup di harinya tadi itu lebih baik daripada hari kemarinnya, itulah orang yang beruntung. Ini enggak, hidupnya maka kalau lapar tunggu lapar, kalau lapar makan, setelah makan tunggu ngantuk tidur, kemudian setelah itu jalan-jalan, duduk di trotoar, enggak maksiat, duduk di trotoar, kemudian keluyuran, minum kopi, ngobrol sana ngobrol sini, walaupun itu bukan maksiat. Kemudian kalau birahi datang kepada istrinya, apa bedanya kehidupan orang ini dengan sapi, dengan kambing, dengan kucing? Ini orang dungu, dikasih model tidak digunakan untuk meraih keuntungan sekalipun dia tidak rugi. Wa man kana yaumuhu mithla amsi fa huwa maghbun. Siapa orang yang kehidupan harinya sama dengan seperti kemarinnya, tidak ada peningkatan ibadah, kualitas mutu ibadahnya kepada Allah, maka ini orang dungu. Sebaliknya, wa man kana yaumuhu syarran min amsi fa huwa halik. Siapa orang yang dia tadi itu kehidupannya seperti lebih jelek daripada kemarinnya. Kemarin dia berzikir, dia sekarang nyanyi. Kemarin dia bergabung dalam pengajian, sekarang dia dalam orkes. Kemarin masuk masjid, sekarang masuk kafe. Syarran min amsi fa huwa halik. Ini tandanya orang celaka. Karena itu yang paling berbahaya, tambah umur, tambah maksiat, ini paling bahaya. Ini tanda orang celaka. Wa na'udzubillah. Lah kalau sudah datang ajal pas dia melakukan maksiat, Anda bisa bayangkan orang itu jadi apa? Padahal dalam riwayat yang sahih, riwayat Muslim, Nabi menyatakan innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung akhirnya. Akhirnya pas dia lupa, mati. Pas dia maksiat, mati. Pas dia nyanyi, mati. Pas dia di diskotik, mati. Pas dia nonton TV, mati. Bukan pas dia baca Quran. Innamal a'malu bil khawatim. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu programkan hidup masa depan nih. Kehidupan di atas dunia ini, Pak, kalau mau serius 2 aja. Minimal nih. Sebelum mati 2. Serius sih. Pertama, sangunya untuk setelah mati. Kalau Anda perhatikan orang yang mau berangkat haji, dia meninggalkan keluarga, pindah dari negeri ke negeri yang lain, itu persiapannya maksimal. Sangunya harus lebih. Obat-obatannya, pakaiannya. Kenapa? Loh, kita di luar negeri nih, takut terlantar, jauh dari keluarga, jauh dari barisan famili. Siapa yang nolong kita nanti kalau kita sakit ada di sana? Dia akan berpikir, padahal di sana ada kedutaan. Ada kedutaan Indonesia, Safir, ada Safarah ada di sana. Dia celengin duit itu bertahun-tahun untuk 40 hari itu. Dicelengin duit sampai kadang-kadang 10 tahun. Apalagi daftarnya sekarang sampai 20 tahun mungkin. Saya mau tanya, kalau pergi ke akhirat lebih jauh mana daripada pergi ke Jeddah atau ke Saudi? Kemudian umurnya sampean pendek, yang sampean celeng ini apa?
Kalau terlantar ada di Saudi, masih ada kedutaan yang akan menolong. Kalaupun ditangkap, dideportasi, dikembalikan ke Indonesia. Lah kalau terlantar di mahsyar, siapa yang nolong? Sangunya apa? Selama 1 tahun berapa kali khatam Quran? Berapa kali sholat sunnah? Berapa kali zikirnya kepada Allah? Jangan-jangan banyak maksiatnya. Sanggup bawa ke mahsyar, bawa maksiat kepada Allah. Minta be. Hati-hati. Tidak berlalu 1 hari pun di atas dunia ini kecuali akan menjadi saksi bahwa kita ini menjadi orang yang taat atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, ini bukan main-main hidup di atas dunia. Wala tus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Akan dipertanyakan setiap nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Pandangan kamu harus dipertanggungjawabkan, pendengaran kamu harus dipertanggungjawabkan, bahkan hatimu harus dipertanggungjawabkan. Kok ada hasutnya, kok ada sombongnya, kok ada cinta dunianya, kok ada ambisi jabatannya, semuanya. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Kita koreksi, ya Allah. Kalau sudah demikian, apa yang akan kita bawa? Semangat dong. Sekarang, khalas. Mulut aku jaga, aku gunakan untuk selalu berzikir. Kenapa sih kalau berzikir? Anda naik sepeda motor sambil berzikir, kenapa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Anda bisa banyak. Subhanallah, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bisa. Ibu-ibu masak sambil zikir juga bisa. Kenapa enggak? Kenapa enggak digunakan untuk zikir? Naik sepeda motor ambilnya ke rokok. Mulutnya ada rokokan. Kenapa demikian? Les. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kalau berzikir ini, wahai orang-orang beriman yang banyak. Wala dzikrullahi akbar. Berzikir kepada Allah itu paling besarnya amal. Wala tuti' man aghfalna 'an dzikrina. Wala tuti' man aghfalna 'an dzikrina. Alfalna qalbahu 'an dzikrina. Jangan kamu itu mau patuh, mau cenderung bergabung dengan orang-orang yang aku lupakan hatinya daripada zikir kepada Allah. Jangan dikumpuli orang-orang begitu. Yang ngajak zikir, yang ngajak sholawat, yang ngajak majelis ilmu. Hakada. Kemudian sholat, jangan sendiri. Masa dari dulu sampai sekarang sholatnya sendiri, berjamaah, program hidup nih. Saya mau tanya, Anda kalau suruh milih 27 juta sama 1 juta, milih mana? 27 juta, itu pandai. Yang milih 1 juta, idiot ini orang. Nggak ngerti dah. 27 juta, tayyib. Sholat isya sendiri 4 rakaat, sholat isya berjamaah 4 rakaat, bacaannya juga sama, tapi nilainya ini 27 derajat, ini 1 derajat. Milih mana? Lah kok milih sendiri? Lah, itu orang yang paling bodoh sebetulnya. Ajhalul juhala yang tadi ini yatrukul jamaah. Sama-sama 4 rakaatnya lambuk berjamaah, pahalanya gede. Baca Quran biar hatinya makmur. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadzakkara ulul albab. Ini Quran penuh berkah. Ziarah wali songo keliling cari berkah. Qurannya nggak pernah dibaca. Maulutan dibaca di mana-mana. Qurannya nggak dibaca. Quran mubarak, penuh berkah. Baca yang di rumah diajak anak-anaknya baca Quran biar berkah anak-anaknya jadi anak yang soleh. Rumahnya sering dibaca Quran biar berkah rumahnya, makmur tuh rumah tangga. Tuh
Tokonya baca Quran, biar makmur itu toko, riziknya insya Allah lancar. Manakib dibaca, Qurannya nggak dibaca. Mauludnya dibaca, Qurannya nggak dibaca. Hati-hati, keliru. Silahkan maulid, bagus, tapi Quran tetap jangan ditinggal. Mubarakun, berkah. Alhasil program amal yang benar. Program amal yang benar. Ini yang pertama. Yang kedua, sebelum mati persiapkan anak-anak yang soleh. Sebelum mati persiapkan anak-anak yang soleh. Sehingga kita di dalam kubur, anak kita ahli Quran, anak kita ahli sholat berjamaah, anak kita ahlul masjid, anak kita ahlul majlisil khair, anak kita bangga, kita senang dalam kubur. Kita ahli masjid, kita mati nggak kita persiapkan anak kita ahli narkoba, anak kita ahli minuman keras. Anda lihat tuh bagaimana kecewanya orang tuanya. Karena itu persiapkan anak yang soleh. Saya mau tanya, Anda kan cinta sama anak ya? Ketika Anda merasakan makanan-makanan yang lezat, Anda langsung ingat anak. Ya Allah, anakku. Iya Bu, langsung ingat anaknya. Dibawakan oleh-oleh untuk anaknya. Anaknya dibawakan oleh-oleh. Cinta. Ketika minum minuman yang seger, ingat anaknya, dibelikan oleh-oleh. Ketika melihat baju yang bagus, ini pantas buat anak saya. Ingat anaknya kalau urusan pakaian, ingat anaknya kalau urusan makanan, ingat anaknya kalau urusan minuman. Saya mau tanya, ketika sholat ingat nggak anaknya? Anakku udah sholat nggak? Ketika Anda di majelis ini ingat nggak anaknya? Anakku hadir di majelis ini nggak? Ketika Anda tadi itu baca Quran, ingat nggak anaknya? Anak aku baca Quran nggak? Jangan-jangan Anda baca Quran anaknya genjreng-genjreng nyanyi di luar. Ingat anaknya kalau beramal soleh. Kalau anak kita nggak makan, nggak kelihatan makan satu hari satu malam, bingung kita. Ya Allah, sakit nanti anakku. Kita nggak ngelihat anak kita nggak sholat sehari semalam, nggak bingung kita. Kita nggak dengarkan anak kita baca Quran 24 jam, nggak bingung kita. Ini orang tua bakal menyesal kalau dia mati. Nyesel dia kalau mati. Karena itu, ayo sebelum kita mati, kita persiapkan anak-anak yang soleh. Sehingga kita meninggal, anak-anak kita yang nanti akan mendoakan kita, yang akan mengirim kiriman amal-amal yang soleh kepada kita. Tahukah Anda, orang yang mati ini kalau sudah kedatangan malaikat Israel mau mati, apa harapannya? Harapannya apa? Harapannya akhirni ila ajalin qarib. Tunda sebentar aja. Tunda sebentar, jangan mati dulu. Sebentar aja, kasih waktu beberapa menit. Kenapa? Dia sadar, ternyata duit yang di rekening ntar lagi nggak manfaat. Ternyata kendaraan yang mewah ntar lagi nggak manfaat. Kenapa? Kendaraannya bukan Pajero lagi, bukan Alphard lagi, kendaraannya katil pendoso. Baru dia akan sadar nanti. Ternyata duit ini manfaatnya kalau dia disedekah. Ternyata harta itu manfaatnya kalau jadi amal soleh. Akhirnya ajaran qarib. Ntar aja. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu, supaya aku bisa beramal soleh daripada ini yang aku tinggalkan nih harta. Kalla, nggak bisa. Nggak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha. Akhirnya ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas
minas salihin. Tunda sebentar untuk aku bersedekah dan aku menjadi orang yang soleh. Pingin jadi orang soleh ternyata, tapi udah habis waktunya. Kalau sudah dikubur anaknya, dia nangis ada di situ, kemudian pulang. Tahu nggak mayit ini apa harapannya? Rabbirji'un, ya Allah kembalikan hidup sebentar aja. La'alli a'malu shalihan fima taraktu, supaya ini harta-hartaku ini yang ntar lagi diwaris sama anak-anakku, tak jadikan amal soleh semuanya. Kenapa? Anaknya nggak ada rencana untuk amal soleh, nggak dididik. Ternyata anaknya ntar lagi tukaran, ribut urusan warisan. Kakak merampas hartanya, adik-adik nuntut kakak untuk masuk penjara, terus demikian. Jangan-jangan ibunya nanti didurhakai. Rabbirji'un, kembalikan ya Allah aku hidup lagi, la'alli a'malu shalihan fima taraktu, untuk aku jadikan amal soleh daripada tarikahku. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Enggak bisa. Ya gitu memang. Ucapan orang kalau nyesel setelah mati begitu, pingin hidup lagi. Tapi udah ketentuan Allah, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Udah ketentuan Allah, masuk alam barzakh sampai hari kebangkitan. Sebelum itu terjadi, ayo kita masih dikasih kesempatan umur ini sama Allah. Programkan. Jangan nanti Israel kalau datang baru sadar, percuma dah. Jangan nanti kalau udah dikubur baru pengen hidup lagi. Kita yang masih hidup, ayo kita sadari bahwa sebentar lagi akan berakhir kehidupan ini. Dan amal soleh, anak-anak yang soleh itulah yang menjadi harapan kita. Masuk tahun baru, ayo program. Sekarang saya harus betul-betul akan menjadikan anak saya anak yang soleh. Aku harus punya waktu untuk hizib Quran dengan anakku. Aku harus punya waktu untuk sholat berjamaah dengan anakku. Aku harus punya waktu untuk mengajarkan akidah terhadap anakku. Aku harus bisa bersedekah daripada hasil pekerjaanku. Aku harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah mati, satu lafaz pun dilarang kita mengucap. Kalau udah mati, satu langkah pun dilarang oleh Allah kita melakukan. Karena itu, sebelum itu berakhir, mari kita sadari itu semuanya. Yang berikutnya, di dalam menyambut tahun baru Islam, maka hendaknya kita tadi itu berpikir tentang Islamnya. Apa yang Anda lakukan untuk Islam ini? Yang Anda lakukan untuk Islam ini apa? Masya Allah, kadang-kadang orang Islam ini nggak peduli dengan keislamannya. Islam ini Pak, nikmat dari Allah yang paling besar. Orang-orang kafir itu nanti ketika ada di neraka, kelihatan ada sebagian orang-orang Islam masuk neraka karena banyak dosa. Ma'agna ankum islamukum. Ngledek. Orang Islamnya nggak bisa mencegah dia masuk neraka. Buktinya dia sama-sama dengan kita ada di jahanam. Tapi setelah mereka dientas oleh Allah dan masuk surga, bagaimana mereka menyatakan? Ya laitana kunna muslimin. Ya laitana kunna muslimin. Ya Allah, seandainya kita jadi orang Islam ya, walaupun masuk neraka karena banyak dosa, tetap dia dikeluarkan dari neraka dan masuk ke surga. Ya laitana kunna muslimin. Lu sampai jadi orang Islam nikmat, pikirkan untuk Islam Anda. Ojo sampai tunyutok urip iki. Luar biasa. Kita ini sama dunia ini luar biasa. Opo sih tadi kayak nombik tunyo, pikiran, tenaga, semuanya untuk dunia. Islami gak dipikir babar pisan. Kalau kita mau wasiat sama anak, cek lali nak yo, sawahe garapen. Duh.
tukune ojo lali, perhatekno. Kendaraane ojo lali, rawatan bersenono. Tapi lihat para anbiya, mereka tanyanya apa? Mata buduna min ba'di. Kamu nanti ibadahnya ya apa nak kalau abahmu meninggal, kalau bapakmu meninggal, kalau emakmu meninggal? Wasiatnya apa? Wa wassa biha Ibrahimu bani wa Ya'qub. Ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ya'qub, Nabi Ibrahim wasiat sama anak-anaknya. Apa? Allah udah pilihkan agama bagi kamu. Jangan mati kecuali Islam. Islamnya dipikiri. Belajar komputer nak. Tapi tidak diajari Islami. Akhirnya pinter komputer kayak delok film porno. Kenapa? Enggak diajari Islamnya anaknya. Belajar ngitung nak, matematika, enggak diajari Islamnya. Akhirnya pinter ngitung kayak korupsi. Kenapa? Enggak ngajari Islamnya dia. Belajar karate nak. Biar kamu tadi itu jago kalau gelut. Enggak diajari Islamnya. Akhirnya kayak nandangi, kayak nempilingi dulure dewe. Itulah yang terjadi. Karena itu ajarkan Islam kepada anak Anda sebelum Anda mengenal yang lainnya. Sebelum anak Anda mengetahui yang lainnya. Pun. Terakhir, kalau kita lihat sejarah orang-orang dulu, Masya Allah, itulah orang yang pandai, yang memanfaatkan kehidupannya di atas dunia untuk ibadah kepada Allah. Sayyidina Ali Zainal Abidin, luar biasa. Ibadah tok jaga si Allah. Wiritannya setiap hari 1000 rakaat. Sholat sunnahnya wiritannya setiap hari 1000 rakaat. Waduh, kok kuat? Itulah kalau orang dicintai oleh Allah, Allah kasih kekuatan lebih daripada yang lainnya. Saya yakin Mike Tyson tidak kira kuat sembahyang 1000 rakaat. Walaupun lebih kekar badannya, tapi bagaimana Sayyidina Ali Zainal Abidin walaupun badannya kurus bisa melaksanakan sholat 1000 rakaat. Allah beri kekuatan luar biasa. Tuh lihat Habib Abdurrahman As-Segaf 8 kali khatam Quran setiap hari. Quran tok umek-umek. Manfaat hidupnya saudara. Tuh lihat bagaimana Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, luar biasa. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir nih wiritannya selain Quran, selain dakwahnya, sholawatnya 25.000 kali. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah 20.000 kali. Istighfarnya 25.000 kali. Luar biasa. Sampai diceritakan saking emannya sama waktu. Al Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ini nyita waktunya kehimangan itu eman. Lah iya, saya perlunya makan kan untuk wareg, untuk supaya menyambung hidup. Kalau saya mului sak piring perlu waktu berapa menit? Belum minumnya. Akhirnya dia sambil zikir dijadikan seperti bubur, dicampur sama air diminum. Wes. Minumnya saya hanya cuma beberapa detik, makannya saya cuma beberapa detik. Yang lain waktunya untuk zikir kepada Allah. Luar biasa. Inilah nilai hidup saudara. Coba sampai lihat umurnya Imam Ghazali udah meninggal dunia 56 tahun. Tapi bagaimana bisa mencetak kitab yang begitu hebat? Al-Habib Abdullah bin Haddad dari TPQ
beliau masuk ke kholwahnya, tidak keluar dari kholwah tadi itu kecuali setelah melaksanakan 100 rakaat. Mulai teko TPQ loh, ahli ibadah. Guru TPQ malas ibadah. Luar biasa. Inilah nilai yang manfaat, saudara. Loh, ini dibuat turun temurun. Ini dibuat turun temurun. Anaknya juga dididik begitu. Mulai cilik dididik ibadah kepada Allah. Kita enggak sayang sama anak bukan dididik ibadah. Enggak punya duit loh nih, kredit TV. Kenapa? Supaya anaknya iso nonton sepak bola. Supaya anaknya bisa ngelihat drama. Kalau orang dulu tidak, ibadahnya, talabul ilmnya, akhirlah muncullah anak-anak yang soleh. Ya Allah. Kalau udah ketemu anak yang soleh, itu adalah bunganya orang tua. Di dunia manfaat, setelah mati manfaat, di akhirat manfaat. Kalau anak durhaka, di dunia nyakitkan hati, setelah mati maka menjadi sabab nanti mungkin disiksanya dia, dikubur oleh Allah karena dia na'udzubillah tidak perhatian mendidik anaknya. Nanti di akhirat menjadi bukti terbalik, anak akan menuntut orang tuanya untuk dimasukkan neraka. Oh Bian, nih Anda sampai tadi baca maulidnya siapa? Habib Ali. Bagaimana Habib Ali ini? Dididik sama orang tuanya. Luar biasa. Ini Habib Ali pernah menyatakan apa? Belum pernah aku menilai punya harta di masa hidup ibuku. Karena aku beranggapan Ali dan hartanya milik ibuku. Demi Allah, kalau seandainya hartaku enggak ada dan ibuku butuh biaya membawa aku ke pasar, dijual diriku di pasar, wis tak dol Ali iki, maka saya tidak akan menolak demi untuk kebutuhan ibuku. Anak yang soleh begitu. Diceritakan Pak, ada satu keluarga miskin, anaknya soleh luar biasa. Waktu hari raya bapaknya nggak punya biaya untuk belikan baju baru, ibunya nggak punya duit untuk membuatkan makanan yang lezat. Ngelihat temen-temennya udah pakai baju baru, dibuatkan sama orang tuanya, ibu-ibunya makan lezat, nangis bapak sama ibunya, nggak tega lihat anaknya. Ya Allah nak, minta maaf bapak nak, nggak punya biaya, nggak punya duit bapak untuk belikan kamu baju baru, kamu nggak bisa ganti baju baru hari raya nak. Nangis bapaknya, ibunya juga begitu. Ya Allah nak, minta maafnya ibu nak, nggak bisa buatkan kamu kue nak, nggak bisa buatkan kamu ketupat misalnya. Orang tua, teman-teman kamu buatkan anak-anaknya begitu, tapi ibu nggak mampu, ada duit, yang sabar nak ya. Loh, bapak ibu nangis karena di hari raya nggak membelikan aku baju baru gitu Bu. Karena nggak mau gitu Pak. Ibu juga begitu karena nggak bisa membuatkan makanan aku lezat gitu Bu. Bapak, hari raya bagi anakmu adalah bukan karena makanan lezat, bukan karena baju yang baru, tapi hari raya bagi anakmu ibu, wahai bapakku, adalah kapan bapak dan ibuku bahagia dengan aku. Kapan bapak dan ibuku bahagia dengan aku, itu adalah hari raya bagiku. Allahu Akbar. Sopo nak seneng kalau punya anak yang model begitu. Masya Allah. Diceritakan ada seorang soleh, dia pingin berangkat haji, dia pingin ziarah Nabi. Kemudian dia tadi itu
udah nyelengi gitu, minim dah hasilnya. Mau berangkat nafkah keluarganya ya apa? Musyawarah sama istrinya, "Dik, saya mau berangkat haji sama ziarah Nabi. Cuma ya apa kalau saya tinggal kamu sama anakku ini, masih kecil anak perempuan. Ya apa anak kita sama kamu ini, long hidupnya di tengah-tengah padang pasir atau hutan, jauh daripada pendudukan." Kata si istrinya, "Iya mas, jangan berangkat dulu sampean kalau ndak lengkap nafkahnya." "Iya wis, gagal lagi tahun ini dik." Tenger-tenger terus si bapak ini. Anak ini perhatian sama bapaknya. "Pak, kenapa sampai denger-denger pak?" Cerita, "Bapak ini nak kepingin haji, kepingin ziarah Nabi, cuma memang biayanya nggak ada nak. Kalau berangkatnya nggak ada masalah, bapak bisa kerja di tengah jalan, ada di sana di Arab, bapak bisa kerja. Tapi untuk biaya hidupnya kau sama ibumu memang belum ada nak." "Oh karena itu pak bu." "Iya ibu kurang setuju, ya memang masuk akal nak." "Oh gitu." Anak ini datang kepada ibunya, "Bu, bapak itu yang ngasih rezeki kita tak bu?" "Oh bukan nak, ya Allah. Abui razik au marzuk. Ayah kami, ayah saya ini pemberi rezeki atau yang makan rezeki bu?" "Ya Allah yang beri rezeki nak, bapak yang makan rezeki." "Oh begitu bu ya. Jadi bapak sama dengan saya sama ibu ya yang makan rezeki." "Iya, rezekinya dari Allah." "Iya." "Kalau bapak pergi bu, yang ngasih rezeki apakah meninggalkan kita bu? Kalau bapak nggak ada, yang ngasih rezeki apakah nggak ada bu?" "Oh enggak, Allah selalu ada nak. Allah selalu bersama kita nak. Kalau begitu kenapa bapak dilarang? Loh bapak sama-sama dengan kita pemakan rezeki. Kenapa bapak dilarang pergi haji atau berangkat ziarah ke Nabi? Loh sama-sama makan rezeki sama kita. Allah dia memberi rezeki kita bu, nggak akan ninggalkan kita." Luar biasa ini anak. Sudah kecil, ini perempuan ini anak ini. Arifah billah ini. Ini nggak akan mengucapkan ini kecuali sudah orang kenal dengan Tuhannya ini, waliyah ini. Langsung terbuka hati suaminya. "Wis mas berangkat toh." "Loh, ya apa sih berangkatnya nanti?" "Wis sudah berangkat toh udah." Ternyata anak kita lebih paham daripada kita. Udah berangkat. Hari itu juga amir, mungkin gubernur gitu ya. Itu hobinya berburu. Hobinya berburu. Dia lagi berburu di hari itu juga setelah bapaknya berangkat ini. Dia lagi berburu sampai ada di daerah situ. Capek dia, habis berburu, pingin istirahat. Akhirnya di terasnya rumah gubuk si orang soleh yang miskin ini. Dia istirahat di situ, ngomong sama bawahnya, "Mintakan air, haus." Ketok minta air. Anak ini perempuan yang solehah mengeluarkan air. Lihat anak ini akhlaknya begitu baik itu. Tanya, "Ini anaknya siapa?" "Oh ini anaknya Ustadz Fulan." "Oh Ustadz yang soleh itu?" "Iya." "Sekarang dia kemana?" "Baru berangkat haji." "Ini gimana kalau tinggal haji nih? Biaya hidupnya gimana?" Ditanya, "Bagaimana?" "Enggak apa-apa, kami yakin rezeki itu dari Allah. Allah enggak meninggalkan kita," kata keluarganya tadi itu. Langsung ini amir gubernur pesan sama wali kotanya misalnya atau bupatinya, mulai sekarang ya kamu harus perhatikan kebutuhannya. Jangan sampai kekurangan makanannya, buah-buahannya, susunya, semuanya harus kamu penuhi sampai bapaknya datang dari haji." Subhanallah, yang asalnya istiqomah makan tempe jadi sate saudara.
yang asalnya buahnya juwet jadi anggur. Wah, berkat ini semuanya anak yang soleh ini. Sampai bapaknya datang lagi, balik maneng tempe wis. Kenapa? Pesannya Amir sampai bapaknya datang. Tuh lihat anak yang soleh. Ini yang kita harapkan, anak yang soleh, anak yang soleh. Karena itu bentuk anak-anak menjadi anak yang soleh. Jangan sampai tahun baru ternyata tetap cara hidup kita, rumah tangga kita, sekarang rumah tangga kita adalah rumah tangga yang sholat berjamaah, rumah tangga yang istiqomah hizib Al-Quran, rumah tangga yang istiqomah membaca Ratibul Haddad, Ratibul Attas, rumah tangga yang setiap harinya baca kitab-kitab yang bermanfaat, kemudian membiasakan kita untuk menghadiri majlis-majlis khair, cinta kepada orang-orang yang soleh. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah ampuni segala yang berlalu daripada umur kita, Allah ampuni semua dosa-dosa kita, Allah terima semua amal kebaikan kita. Mudah-mudahan yang akan datang Allah jaga kita daripada rayuan nafsu dan setan. Allah beri kekuatan kepada kita untuk melawan hawa nafsu kita dan pengaruh setan. Mudah-mudahan semua waktu-waktu kita yang akan datang Allah jadikan manfaat untuk kita meningkatkan amal soleh, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak kita jadikan anak-anak yang soleh. Allah jaga akidah mereka, Allah jaga akhlak mereka, Allah jadikan mereka yang bisa membahagiakan kita dunia sampai akhirat, anak-anak yang bisa kita banggakan dunia sampai akhirat. Amin, Allahumma amin. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memulai kehidupan kita dengan Islam dan iman, mudah-mudahan Allah tetapkan kita dalam keadaan Islam dan iman sampai akhir hayat kita, dan yang kita ucapkan adalah la ilaha illallah. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang bisa membahagiakan hati Rasulullah. Mudah-mudahan menjadi umat yang bisa dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Dan nanti mudah-mudahan di hari kiamat kita bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah senang dengan kita, bahagia dengan kita, memberikan syafaatnya kepada kita, masuk surga bersama Nabi. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri majlis ini dengan kita membaca la ilaha illallah, dengan menghadirkan hati kita. Semoga sebagaimana Allah mentakdirkan lisan kita dapat mengucapkan la ilaha illallah, ada di saat ini di akhir umur Allah jadikan lisan kita dapat mengucapkan la ilaha illallah. Mati kita husnul khatimah. Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Syihab, waktu kholnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau pidato panjang lebar. Kemudian beliau mengakhiri dalam pidatonya untuk supaya hadirin mengucapkan la ilaha illallah dengan bawa hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang menjadi akhir kalimatnya la ilaha illallah maka dijamin masuk surga. Dia tuntun la ilaha illallah, jatuh meninggal dunia Habib ini. Allahu Akbar. Mudah-mudahan lisan kita di saat akhir umur kita dapat mengucapkan la ilaha illallah. Karena itu saya tuntun ucapkan dengan semangat, penuh keyakinan dan iman, dan penuh harapan. Semoga lisan kita dapat mengucapkan la ilaha illallah di akhir umur kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala al jannah. La ilaha illallah, ucapkan. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah
ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'at insyaallah ta'ala. Al-Fatihah. Anna Allah ja'alna wa iyyakum min ahli la ilaha illallah wa yuhaqqiqna wa iyyakum haqiqata la ilaha illallah wa ja'alna wa iyyakum min ahli la ilaha illallah wa fi dairati la ilaha illallah wa fi hisni la ilaha illallah wa yuhyina wa iyyakum ala la ilaha illallah wa tawaffana wa iyyakum ala la ilaha illallah waj'al akhira kalamina wa kalamikum la ilaha illallah ba'da umrin tawil fi ta'atih bilutuf wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Suara Nabawi.